Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Khairun Nisa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Goa. Pada hari ini, Senin 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIM pada kelas 11 materi Sistem dan Dinamika Demokrasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik, Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Nak Gema sebagai ketua kelas pimpin doanya dulu. Silakan Nak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Terima kasih untuk Nak Gema ya sudah memimpin doanya. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Kita cek kehadiran dulu. Saya lihat dulu jurnalnya. Di sini di jurnalnya atas nama Rahim. Rahim ini kenapa ya? Sudah 2 kali? Izin, Bu. Izin. Oke, sampaikan ya bahwa meskipun izin tapi materinya itu harus tetap dia tulis ya. Jadi pinjamkan bukunya. Kalau Fikri sakit. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, Ibu mau cek kelasnya dulu ya. Yang bertugas speaker hari ini. Oke. Alhamdulillah Ibu perhatikan kelasnya sudah bersih. Papan tulisnya sudah dihapus. Kemudian lantai-lantainya tidak ada lagi sampah. Jadi budayakan kebersihan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Karena kelas ini milik bersama, bukan milik sendiri. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu ya. Salah satu lagu wajib nasional. Oke, semua nyanyi ya. Kita sama-sama. Nyanyi semua ya. Ya. Oke, tenang semuanya. Jadi itu adalah salah satu lagu wajib nasional. Selain anak-anakku, apa lagi yang kalian tahu tentang lagu wajib nasional? Oke, satu nusa, satu bangsa. Apa lagi? Apa lagi? Satu lagi. Apa lagi? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, itu ya, jadi itu salah satu lagu wajib nasional. Kenapa kita mesti menghafal atau banyak-banyak menghafal lagu wajib nasional? Karena kita untuk menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air. Yang terjadi saat ini adalah seperti apa? Pengaruh apa ini? Globalisasi. Bergeser. Yang dulunya itu dari SD kita sudah mempelajari lagu-lagu wajib nasional, sampai ke tingkat SMP, SMA sudah lupa. Iya kan? Sudah lupa. Kenapa terjadi seperti itu? Karena pengaruh
materi kita tentang sistem dan dinamika demokrasi. Ini masih berhubungan dengan materi kita minggu lalu. Masih ingat kan kalau hak asasi manusia itu salah satunya adalah kebebasan setiap orang untuk berpendapat, untuk berdemokrasi. Nah, materi kita hari ini masih bagian dari materi sebelumnya. Tapi yang akan kita bahas adalah tentang sistem demokrasinya. Ya, hak untuk berdemokrasi, berkumpul, dan berserikat. Itu. Nah, itu tanya dulu. Kalau sistem demokrasi itu kan biasa erat kaitannya dengan sistem pemerintahan. Di sini ada yang bercita-cita mau jadi anggota DPR? Ada? Mau anggota jadi presiden atau presiden? Ada? Bercita-citalah setinggi langit, setinggi mungkin. Nah, sisa kalian berusaha bagaimana mewujudkannya, meraihnya. Jangan hanya tidur sambil bermimpi, Gema ya. Iya, Gema bermimpi indah tapi tidur tidak bangun-bangun. Ingat itu ya, Gema ya, Fikri ya, Alisa ya. Oke. Nah, kita masuk dulu ya sebelum kita bahas lebih jauh. Kita akan saksikan dulu materi Oke, nah, kompetensi dasar. Silahkan dibaca dulu kompetensi dasarnya. Mengkaji sistem dan dinamika mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Republik Indonesia. Oke, itu untuk kompetensi dasar ya. Jadi akan kita catat hari ini adalah KD 3.2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Indonesia. Nah, kemudian indikator pencapaian. Silakan dibaca indikatornya. Memahami hakikat demokrasi, menganalisis dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Oke, menganalisis yang pertama dulu adalah kita harus memahami dulu ya. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang sistem dinamika demokrasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran ya, perhatikan baik-baik ini akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah bagaimana peserta didik itu mampu berperilaku santun dalam berdemokrasi. Yang kedua adalah peserta didik harus memahami hakikat demokrasi. Memahami hakikat demokrasi. Yang ketiga adalah menganalisis dinamika penerapan demokrasi. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan itu adalah sesuatu yang akan kita capai. Jadi untuk hari ini sesuatu yang akan kita capai. Demokrasi rakyat dan peraturan atau strategi mengatasi pemerintahan. Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, nah ingat ya, berbicara demokrasi kita berbicara tiga hal: dari, oleh, dan untuk. Dari itu dari rakyat, oleh itu oleh rakyat, dan untuk itu untuk rakyat. Jadi demokrasi pada dasarnya itu pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke ya. Jadi kita sudah memahami bagaimana itu demokrasi dari pengertiannya, asas demokrasi dan prinsip demokrasi. Kita simak video pendek dulu ya sebelum kita melanjutkan untuk membahas apa yang ada di dalam PKPD. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, Oke, sekali lagi. Sebelum kita mulai mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan sebelumnya, kita simak dulu ya video tentang bagaimana sistem dan dinamika demokrasi
kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PKN kelas 11 bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Mari kita mulai dengan makna demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi itu merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk. Sedangkan demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Bagaimana anak-anak? Sudah diseksikan tadi videonya ya? Oke. Mengerti? Oke, Ibu coba tanya, apa itu demokrasi? Siapa yang bisa jawab? Oke, nah, Alicia, silahkan. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Alisa. Siapa lagi? Oke, jadi semua paham ya bahwa yang dimaksud dengan demokrasi itu ada 3 garis besarnya saja. 3 saja yang harus kalian ingat. Apa itu 3? Dari, oleh, dan untuk. Dari itu maksudnya apa? Dari rakyat. Oleh itu oleh rakyat. Untuk itu adalah untuk rakyat. Baiklah, untuk hari ini, pada pertemuan kali ini, model pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah model pembelajaran time token. Di sini ada kartu yang Ibu pegang ya. Ini bukan kupon umroh ya, bukan kupon undian, tapi namanya adalah kupon berbicara. Apa itu model pembelajaran time token? Jadi model pembelajaran time token adalah model pembelajaran yang menggunakan kartu berbicara. Tujuannya supaya apa? Supaya di dalam diskusi tidak ada siswa yang aktif, dia terus yang aktif, yang diam semakin diam, aktif semakin aktif. Jadi tidak merata. Ibu tidak mau seperti itu. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, jadi Ibu akan bagikan setiap siswa mendapatkan 5 kupon berbicara ya. 5 kupon. Kupon berbicara ini ada memiliki waktu. Waktunya itu kurang lebih 30 detik ya. Masing-masing siswa yang memiliki kupon ini harus berbicara maksimal 30 detik setiap kupon. Jadi harus menghabiskan semua kupon yang dimiliki. Jadi yang sudah habis kuponnya tidak boleh lagi bicara. Yang masih banyak kuponnya harus berbicara sampai habis. Apa yang dibicarakan? Bukan hanya asal bicara, tapi yang dibahas adalah tugas yang Ibu berikan dalam LKPD-nya. Coba angkat, semua punya LKPD-nya kan? Oke, semua Ibu sudah bagikan LKPD dengan bahan ajarnya. Bahan ajar itu kalian baca-baca, di situ adalah garis besar materinya. LKPD-nya itu berisi tugas yang akan kalian selesaikan hari ini. Mengerti ya? Jadi sebelum berbicara nanti kuponnya dikumpul dulu. Jadi Ibu tahu siapa yang masih ada kuponnya, siapa yang sudah habis. Ibu bagikan dulu ya. Jadi 1 orang 5 kupon ya. Ini kuponnya harus dihabiskan. Tak boleh tersisa. Jadi yang mau berbicara
dibaca dulu ya Nak ya. Jadi ini dibaca tentang materi tentang sistem dinamika ya. Ini kemudian ini dijawab pertanyaannya ya. Tetap didiskusikan tapi sebentar harus masing-masing menjawab ya. Jadi didiskusikan tapi dibaca dulu artikelnya ya. Dibaca dulu artikelnya kemudian dijawab pertanyaannya. Silahkan. Ditulis saja di LKPD-nya ya. Bagaimana Nak? Jadi ini ya. Jadi dibaca ya, dibaca kemudian dijawab pertanyaannya ya. Tetap berdiskusi. Berdiskusi sebentar tetap menjawab masing-masing ya. Silakan diskusikan dulu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai ya? Sudah cukup waktunya untuk berdiskusi ya. Jadi di LKPD-nya itu ada materi tentang pemilu. Nah, pemilu itu kan bagian dari salah satu pesta demokrasi. Nah, sebagaimana yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa mana kuponnya? Coba tunjukkan kuponnya semua. Cukup ya? Oke, cukup. Ibu akan masuk di soal pertama ya. Soal pertama di LKPD-nya yaitu menurut kalian bagaimana kalian memaknai pemilu sebagai bagian dari demokrasi? Siapa yang mau jawab? Oke, tunjukkan kuponnya, tunjukkan. Oke, silakan. Hari ini dulu ya. Sini, bawa sini kuponnya. Bawa sini kuponnya dulu ya, bawa sini. Oke, silakan. Oke, silakan duduk dan silakan. Nah, ini kupon pertama ya, kupon pertama hari ini. Silakan Nak. Menurut saya, pemilu dimaknai sebagai pesta demokrasi. Pemilihan umum menjadi bagian penting sebagai standar dan kriteria awal apakah sebuah negara dikategorikan demokrasi atau non-demokrasi. Oke, pintar, tepuk tangan dulu untuk hari ini. Ya, masih untuk nomor 1 ya, masih dengan soal yang sama. Bagaimana kalian memaknai demokrasi pemilu sebagai bagian demokrasi? Siapa lagi yang mau jawab selanjutnya? Oke, silakan Ayudila, bawa sini dulu kuponnya Nak. Ya, jadi ini kupon pertamanya untuk Ayudila ya. Oke, makasih. Nah, silakan kembali. Ya. Menurut saya, pemilu adalah pemilihan umum rakyat yang menggunakan suaranya dan melaksanakan hak pemilih politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ayudila ya. Oke, masih dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana kalian memaknai pemilu sebagai demokrasi? Siapa lagi selanjutnya? Oke, Suci. Alicia, silakan dikumpul dulu kuponnya Nak.
Oh, lagi. Menurut saya, pemilihan umum di Indonesia mengandung asas sumber yang merupakan singkatan dari maksud umum bebas dari rahasia. Asas sumber sudah ada sejak zaman Orde Baru langsung begitu. Oke, stop ya. Jadi sudah 30 detik ya, tepuk tangan dulu sekali ini. Oke, kemudian masih dengan pertanyaan sama untuk kesempatan terakhir ya, untuk kesempatan terakhir. Jadi Ibu ingat ya, hari ini sudah menggunakan 2 kuponnya. Yang lain itu masih menggunakan 1 kupon. Jadi perhatikan kuponnya, harus dihabiskan. Hari ini kalau sudah habis kuponnya tidak boleh lagi berbicara ya. Yang lain harus dihabiskan kuponnya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa itu sistem demokrasi? Silahkan angkat tangan yang bisa jawab. Oke, Suci. Suci duluan ya. Ibu ambil kuponnya ya ini ya. Bentuk pemerintah di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Oke, yang lain. Ada 1 orang yang belum pernah gunakan kuponnya ya, Gema. Silahkan Gema. Apa itu demokrasi Gema? Atau ada yang mau lagi? Siapa mau jawab? Oke, Fahri, sini. Kuponnya Fahri sudah 2 ya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat Oke, pintar. Terima kasih anak itu. Kemudian siapa lagi? Oke, ini. Sistem demokrasi adalah sistem yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan. Oke, pintar. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Semua masing-masing. Coba siapa yang sudah habis kuponnya? Oke, hari ini ya. Hari ini sudah habis kuponnya ya. Jadi hari ini tidak boleh lagi berbicara ya. Gema masih ada 2 ya kuponnya ya. Oke, berarti masih ada kesempatan 2 kali. Jadi yang lain yang masih punya kupon harus dihabiskan ya. Dihabiskan, dan yang sudah habis kuponnya tidak boleh lagi berbicara. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Anda bagaimana sebenarnya sistem atau penerapan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini? Silakan yang menjawab. Oke, Suci. Kuponnya dulu nak. Ibu ambil kuponnya ya. Musyawarah mufakat dianggap lebih mufakat. Dianggap sesuai dengan nilai-nilai bangsa timur. Konsep dasar demokrasi merupakan pemerintah dan rakyat. Rakyat untuk rakyat. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Suci. Nah, siapa yang masih ada kuponnya? Oke, Fikri sama Gema, yang lain sudah habis ya? Oke, sudah habis. Kalau begitu Fikri silakan, ini kupon terakhirnya ya. Habiskan kuponmu nak. Oke. Dalam tingkat global indeks demokrasi Indonesia bertengger di posisi nomor 2, naik 12 tingkat dari 2020. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Fikri. Untuk Fikri ya. Nah, Gema silakan. Gema ini masih ada kuponnya 1, Ibu tahu itu ya. Silakan Gema, sini kuponnya nak. Silakan. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan yang sama akan mengubah kehidupan dan bernegara. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jadi semua sudah berbicara ya, semua sudah mengumpulkan kuponnya. Nah, apa bagusnya dari itu? Bagusnya adalah bahwa tidak ada yang namanya Ibu, kita ini satu kelompok tapi yang bicara itu terus. Ini diam Ji. Kan tidak ada yang seperti itu kan? Semuanya mempunyai keaktifan yang sama. Gitu ya. Jadi jangan malu nak. Kadang biasanya orang mau berpendapat tapi malu. Malu kenapa? Karena mungkin dia pernah diketawai sama temannya. Oktot, nah itu yang sering temannya ketawai, makanya dia kurang percaya diri. Nggak usah Mide, nanti diketawai lagi kan seperti itu ya. Jadi jangan seperti itu kalau ada teman yang begitu. Harus bekerja sama, saling membangun rasa percaya diri. Itu. Oke, masuk di kesimpulan ya. Oke, jadi untuk diskusi kita hari ini seputar tentang dinamika demokrasi sudah selesai. Kita masuk di kesimpulan ya. Kita simpulkan sama-sama pembelajaran kita hari ini. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan?
Angkat tangan. Oke, tinggi tangan. Alicia silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu makna demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi semua warga memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan dalam mengubah hidup mereka. Oke, pintar sekali, tepuk tangan dulu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ibu, Oke, silakan gimana? menurut Ibu bagaimana penerapan sistem demokrasi saat ini? Oke, pertanyaannya bagus ya. Tadi kan Ibu sudah bertanya ke menurut kalian ya, karena setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Beda ya. Oke, kalau menurut Ibu ya, penerapan sistem demokrasi pada saat ini sudah jauh lebih bagus, termasuk dalam hal pemilu. Ya, pemilu karena sudah dilaksanakan sesuai dengan apa itu tadi? Jurdil. Apa itu pemilu ya? Jujur, bersih, dan tentang partisipasi masyarakat dalam demokrasi di Indonesia ya. Kita akan membahas tentang partisipasinya. Kalau hari ini kita hanya membahas tentang makna dan penerapannya, nanti kita akan membahas tentang partisipasi. Untuk hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya dengan materi yang berbeda tapi tetap dengan kompetensi dasar yang sama. Jadi ingat ya, materi kita minggu depan itu di pertemuan selanjutnya adalah tentang partisipasi masyarakat dalam demokrasi di Indonesia. Kita akan membahas partisipasinya ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan ke kelas pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas ya. Jadi dibersihkan, di atas dirapikan kembali di atas mejanya. Nanti RTPD-nya dikumpul, ibu akan periksa ya. Silakan. Selamat